Lepaskan, aku hampir saja membunuh kalian. Ini gila, bro. Semoga saja sampai akhir hari ini kita nggak makan sesuatu yang dimasak. Kalau kalian bisa mencium baunya sekarang. Ya ampun, lihat betapa enaknya itu. Selamat pagi teman-teman, kami baru saja mendarat di beberapa pulau paling terpencil di dunia. Dan aku akan bertahan hidup hanya dengan busur dan panah bawah airku selama beberapa hari ke depan. Kita punya medan yang benar-benar gila, pohon kelapa di atas sana, air yang sangat jernih, dan terumbu karang di luar sana. Aku benar-benar hampir tidak percaya sekarang. Inilah yang akan kita gunakan untuk beberapa hari ke depan. Ini sebenarnya adalah busur dan panah bawah air. Sederhana saja. Ada sedikit karet elastis di sini, dan batang panah di sini jauh lebih besar dari batang panah punyaku. Ini benar-benar senjata, aku kasih tahu. Kamu tarik ke belakang seperti ini, lalu kamu lepaskan. Aku hampir saja membunuh kalian. Boom, woho. Benda ini murah banget. Oh wow, hari ini kita bakal keren banget. Di dalam ransel kita punya beberapa barang kecil. Kita punya pisau yang semoga bisa kita pakai untuk membersihkan ikan nanti. Selain itu, kita cuma bawa perlengkapan kamera, guys. Di luar sana, ada beberapa terumbu karang terindah dan aku nggak sabar buat menunjukkan ke kalian pemandangan di bawah air. Dan aku tahu ini bakal jadi tantangan, dengan senjata ini aku bakal ambil apapun yang bisa aku dapat. Jadi, kita sebenarnya punya perahu nelayan lokal kecil yang bakal nganterin kita lompat dari satu pulau ke pulau lain di sini. Soalnya tempat ini terlalu indah kalau cuma diem di satu pulau aja. Aku pengen keliling dari pulau ke pulau bareng kalian dan lihat apakah kita bisa dapetin makanan enak selama beberapa hari ke depan. Salah satu hal tergila guys adalah setiap kali aku ada di pulau-pulau ini, aku selalu nemuin banyak banget sampah. Seringkali kita bawa sebanyak mungkin sampah yang kita bisa, tapi bro, masalah ini kadang-kadang sangat bikin kewalahan. Lihat deh ini, gila banget. Bro, di sini ada sampah, ada juga beberapa kelapa, tapi beneran deh, ini parah banget. Kita manusia bro, kita pasti bisa lebih baik, 100%. Nggak banyak yang bisa kita lakukan soal ini, kecuali coba kumpulin sebanyak mungkin selama misi ini guys. Kelihatannya mungkin ini bekas tempat singgah nelayan lama. Ini keren banget bro. Sekarang guys, pulau ini benar-benar terpencil bro. Jadi jelas banget kalau para cowok ini udah nyiapin tempat ini kayak semacam tempat singgah buat mancing gue rasa. Kayak tempat persinggahan yang mereka datangi kalau mereka dapat ikan. Atau mungkin mereka perlu menginap semalam karena mereka mau ke pulau yang lebih terpencil lagi, terus mereka nginep di sini satu malam atau semacamnya. Terus jelajahi, lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Gue udah keringetan parah banget, jadi sekarang gue pengen banget nemuin kelapa. Lihat nih, selalu aja ada sepatu di sini. Lihat deh. Selalu aja ada bong, botol, kayu. Ini apaan sih sebenarnya? Lihat nih, lihat itu. Kayak easy di semak-semak. Gokil, bro. Oke, ayo lanjut. Kita mau masuk ke semacam hutan di sini. Banyak banget pohon palem. Keren banget, bro. Wow. Ayo kita kembali ke hamparan dangkal di tepi pulau. Lihat apa yang bisa kita temukan di sepanjang garis pasang tertinggi itu. Pasti ada barang bagus di sini yang bisa kita pakai. Lihat ini bro. Ya ampun, lihat ini. Wow bro. Pulau-pulau tempat aku berada sekarang teman-teman menyimpan beberapa cangkang kerang terindah di dunia. Itu akan segera menjadi rumah bagi hewan, jadi kita akan meninggalkannya di pantai di situ. Kamu bisa lihat semua kelomang lainnya di sini. Hal paling gila tentang ini adalah jika kamu benar-benar bersiul, mereka akan langsung keluar dari cangkangnya. Kamu lihat dia keluar, keren banget. Itu pasti air kencing seseorang. Oh apa? Ini pohon palem paling keren yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Kita punya satu pohon palem besar yang benar-benar menonjol. Itu pasti salah satu pohon palem paling keren yang pernah ada. Gak ada kelapanya tapi. Yang mereka lakukan adalah ini, di sini. Lihat potongan bambu ini, itu dari seorang nelayan tua. Yang mereka lakukan adalah memotong bambu itu, dan yang akan mereka lakukan adalah mendorongnya ke pohon kelapa, lalu menjatuhkan semua kelapa. Sekarang aku baru saja parkir di tempat teduh, aku benar-benar sangat berkeringat. Teman-teman, aku ingin mengembalikan sedikit energiku. Aku rasa aku akan mengambil potongan bambu besar ini di sini. Aku rasa kita bisa coba petik beberapa kelapa.
Dan setelah itu, aku pikir kita mulai menjelajahi terumbu karang ini, lihat apakah kita bisa mulai menemukan beberapa hewan. Teman-teman, pulau-pulau ini benar-benar luar biasa, dan terumbu karang di sana benar-benar gila. Bro, ini benar-benar nggak bisa dipercaya. Kamu nggak bisa naskahin ini. Aku lagi santai di bawah pohon kelapa dan lihat apa yang aku temukan. Ayo kita bersihkan pasirnya. Oh, lihat itu. Itu benar-benar gila. Wah, kita benar-benar siap perang sekarang. Barang-barang yang kamu temukan terdampar. Pasir di mana-mana. Aku nggak lihat terlalu banyak lagi di sepanjang garis pantai ini, teman-teman. Kebanyakan barang bagus ada di arah sana. Jadi menurutku kita ambil salah satu batang bambu ini dan kita coba cari kelapa ya. Kita bawa ini. Ayo sayang. Kita punya beberapa pohon kelapa di sini, tapi ini cukup tinggi. Waduh, mungkin kita bisa coba di yang ini. Benar, kita punya satu di atas sana. Mungkin kita bisa coba ambil. Kelapa-kelapa itu ada di posisi yang aneh dan sulit dijangkau, teman-teman. Dan aku nggak bisa mengambilnya. Jadi kita harus mulai mencari di sepanjang pantai, lihat apakah kita bisa menemukan yang lain, bro. Aku sempat berpikir untuk memanjat pohon itu, tapi sekarang cukup berbahaya di sini. Kalau aku jatuh dari pohon itu atau semacamnya, kemungkinan besar aku bakal celaka dan nggak ada yang bakal datang menolong aku. Kita berhasil, bro. Iya, kita dapat beberapa kelapa. Nggak nyangka deh. Tadi kita sempat gagal, soalnya pohon yang satu itu keras banget, bro. Gue nggak mau celaka, tapi akhirnya kita nemu yang agak lebih rendah. Dan kita dapat kelapa hijau yang bagus-bagus ini. Gue bener-bener capek banget sekarang, tapi kita dapat kelapa segar dan itu yang paling penting. Gue bakal tunjukin ke kalian gimana cara buka kelapa ini tanpa pisau atau alat apapun. Kalian lihat bagian ujung yang ada 3 titik di sini? Ada satu sisi yang datar di situ. Nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak. Itu sebenarnya menurut gue bagian paling tipis dari kelapa. Jadi kalau kita pecahin di situ harusnya langsung kebuka dan kita bisa minum airnya. Yuk kita coba. Nah, berhasil. Kita berhasil, bro. Kita sudah menaklukkannya. Itu benar-benar gila, bro. Sekarang saatnya kita naik perahu dan lihat apakah kita bisa mencari makanan untuk memulai tantangan ini. Kita punya keanekaragaman hayati terbanyak di planet bumi, yang pada dasarnya berarti bahwa 75% dari semua hewan yang hidup di lautan sebenarnya hidup di perairan di sini. Jadi itulah kenapa hari ini kita akan menjelajah dengan perahu untuk melihat apakah kita bisa menghitung sebanyak mungkin. Di belakang kita ada air biru yang sangat jernih, salah satu senjata paling seru di planet bumi. Perahu kita ada di kejauhan sana dan benar-benar ada ikan-ikan umpan di mana-mana. Lihat ini, ya ampun, lihat bola umpan ini. Ini gila, aku ingin masuk ke air itu untuk melihat apa yang dilakukan bola umpan itu. Itu benar-benar gila, ayo kita pergi. Mereka benar-benar menabrakku. Lihat itu, lihat ini, banyak sekali. Mereka menabrak wajahku. Salah satu dari benda ini akan membuatku pingsan.
Aku benar-benar bisa menangkapnya dengan tanganku. Itu benar-benar salah satu hal tergila dalam hidupku. Ada jutaan ikan umpan yang benar-benar menabrak kepalaku dan maskerku. Aku menangkap mereka dengan tanganku. Bro, itu gila banget. Dan itulah alasan kenapa kita menjelajahi pulau-pulau ini. Teman-teman, hal-hal yang akan kita lihat di video ini bakal gila banget. Itu baru sedikit saja. Oke, ayo kita naik ke perahu ini, kita mulai menjelajah. Lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Ayo, kita sudah naik ke perahu. Sekarang, kalian bisa lihat pulau-pulau yang tersebar di sekelilingku. Dan yang akan kita lakukan pada dasarnya adalah mencari spot terbaik teman-teman yang paling banyak kehidupan hari ini. Itu akan membantu kita semoga bisa mendapatkan makanan sekarang. Aku butuh semua bantuan yang bisa kudapatkan karena aku sama bergunanya dengan parasut beton dengan senjata itu. Semoga saja kita tidak makan sesuatu yang dimasak di akhir hari nanti. Ayo kita lihat suasananya. Aku benar-benar hanya duduk di ujung perahu yang kita naiki. Sekarang kita sedang mendekat sedikit ke pulau ini. Airnya terlihat sangat jernih, benar-benar bening. Kalian pasti bisa melihat air yang luar biasa jernih tanpa angin ini. Kita sudah sampai. Ya ampun, lihat airnya. Kita punya air Gatorade Spek, busur dan anak panah, sirip di tangan kita. Saatnya berburu. Ayo langsung masuk ke air ini. Aku benar-benar nggak sabar. Ayo bro.
Ya ampun bro, di bawah sana bener-bener dunia yang berbeda. Ini nggak bisa dipercaya. Ya ampun bro, itu bener-bener nggak bisa dipercaya di bawah sana guys. Airnya salah satu yang paling jernih yang pernah gue lihat seumur hidup gue. Tapi akhirnya kita nggak dapat makanan di pulau ini. Dan sepertinya cuacanya jadi makin buruk. Awan-awan ini perlahan mulai datang. Sepertinya ada sedikit kilat di Cakrawala. Dan kita bener-bener kehabisan waktu sore ini. Pas gue ngomong gitu langsung mulai hujan bro. Jujur aja, susah banget buat dapetin ikan di bawah sana, dan gue rasa alasannya karena airnya bening banget. Ikan-ikan itu bisa lihat gue datang dari jauh. Gue udah narik busur dan anak panah gue, tapi nggak dapet apa-apa. Dan gue nggak percaya kita belum dapat makanan sama sekali di hari pertama. Rencana sekarang kita bakal istirahat dulu buat hari pertama ini. Semoga besok kita bisa coba lagi, bro. Kita bakal duduk santai, liatin matahari terbenam, nikmatin suasana, dan besok kita semangatin diri lagi dan coba lagi. Walaupun hari ini kita nggak dapat makanan guys. Gue ngerasa bersyukur banget bro bisa ada di pulau-pulau ini menjelajahi air sebening kristal yang tadi kita jelajahi. Gue lagi duduk di atas pohon kelapa di tengah antah berantah di gugusan pulau ini. Terima kasih Tuhan buat momen ini. Oh ya, wuhu. Dan semua ikan kakak tua ini sekarang naik ke perairan dangkal. Tapi mereka bukan ikan yang kita cari. Karena di sini, di pulau-pulau ini, sebenarnya sangat tidak disarankan untuk menangkap ikan-ikan ini. Mereka sebenarnya memakan semua alga di atas karang dan menjaga karang tetap bersih, yang membuat terumbu karang tetap sehat. Sekawanan besar ikan kakak tua, lihat semuanya. Selamat pagi untuk kalian semua, dan kami baru saja bangun di pulau yang luar biasa ini sekarang. Lihatlah bro, airnya benar-benar seperti kaca sampai ke Cakrawala. Kamu bisa lihat matahari mulai terbit. Teman-teman, dan gue benar-benar sangat bertekad hari ini untuk mendapatkan makanan dengan senjata ini bro. Hampir semalaman gak makan apa-apa, jadi gue benar-benar kelaparan pagi ini. Hari ini kita akan menjelajahi beberapa pulau paling gila. Naik perahu, semoga ada zona baru di mana kita bisa berburu dengan busur dan anak panah ini bro. Tapi pertama-tama, ada tempat keren yang gue tahu kita bisa berenang di pulau ini. Ya ampun bro, oke, ada dermaga kecil di sini. Ayo lompat dan lihat ada apa di bawah sana. Pagi yang luar biasa banget. Oke, kita bakal naik perahu dan lanjut eksplorasi untuk hari kedua.
Guys, kita baru saja mendarat di pulau kecil keren ini. Busur dan anak panah sudah diransel. Gue semangat banget hari ini. Gue rasa bakal ada ikan-ikan keren di luar sana yang semoga bisa kita tangkap hari ini pakai busur dan anak panah. Yuk, pastikan alatnya udah siap hari ini. Ya, alatnya kelihatan oke. Kita punya Quick Revive di sini. Sekarang kalau gue minum ini, kalian tahu gue bakal segar lagi. Ayo kita mulai bro. Oh, gue butuh semua energi yang bisa gue dapat hari ini. Ayo, jalan. Oke, kita siap berangkat. Kita sudah punya busur dan anak panah. Saatnya berburu. Baru saja gue ngalahin kalian. Gue agak terlalu semangat. Gue merasa hebat. Semua tulis hurrah di kolom komentar. Kalian tahu, itu yang biasa kita ucapkan saat kita ambil Quick Revive. Saatnya kita bersiap, turun ke air itu dan lihat apakah kita bisa mendapatkan makanan.
Kita berhasil. Akhirnya kita sampai di sini. Kami berada di luar sana selama berjam-jam, meleset ke kiri, kanan, dan tengah. Tapi kami mendapatkan sesuatu dan itu yang terpenting. Kami punya daging untuk hari kedua. Aku kesakitan sekarang. Aku terlalu lama berada di air. Kalian lihat sendiri, aku meleset kemana-mana. Aku seperti penjaga Barley yang sedang main-main. Jujur saja, aku benar-benar kelelahan di luar sana. Tapi teman-teman, kita dapat daging segar dan kita akan menyalakan api untuk hari kedua. Kalau kalian bisa merasakan betapa dinginnya aku sekarang, ini yang kita sebut ikan surgeon. Lihat warnanya, saat aku angkat siripnya seperti ini, warnanya kuning cerah, ada warna biru juga. Dan mereka punya semacam pisau di bagian belakang sini, bisa kalian lihat, astaga. Sekarang, kalau benda itu mengenai kamu, kamu akan merasakan sakit yang luar biasa. Itu bisa menembusmu seperti pisau. Selama 46 jam terakhir, aku berburu dan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sekarang kita dapat ikan bandel ini. Lihat kepalanya, bentuk kepalanya bukan yang paling bagus. Kita akan masak dengan cara paling keren di pulau ini. Kita taruh ikan kita di sini, nanti siap untuk dimakan. Kita akan mengumpulkan kayu kecil dan kayu apung untuk menyalakan api. Karena gue bener-bener lapar banget sekarang. Suara gue mulai habis karena terlalu bersemangat. Lihat semua ini. Tapi kita punya ranting besar. Kita perlu menaruh ranting kecil di tengah semua semak pantai ini. Kita bisa pakai ini untuk kayu bakar kecil. Seperti keranjang bunga besar. Tapi ini semua hanya kayu bakar kecil yang akan mudah terbakar. Ide yang saya punya untuk memasak ini berarti kita harus punya api yang cukup besar. Kita akan menumpahkan semua kayu bakar ke dalam sini, menyalakannya. Kita akan mulai memasak ikan kita untuk hari kedua. Ayo. Kita punya ikan yang indah di sini. Kita akan menggunakan satu metode memasak yang epik, teman-teman. Pertama, kita akan memotongnya dengan cara yang aneh. Aku akan mengambilnya di sini. Aku hanya akan membuat sayatan kecil di belakang kepalanya. Sekarang, alasan aku membuat sayatan itu. Kamu bisa lihat kalau aku akan melepas kepalanya dan isi perutnya sekaligus. Jadi yang akan aku lakukan sekarang adalah memiringkan pisaunya pada sudut 45 derajat dan aku akan memotongnya sampai ke bawah. Dan kamu bisa lihat itu kepala dan semua isi perutnya. Dalam satu potongan, yang tersisa hanya daging dan badannya saja. Ya, memang agak berpasir, tapi setidaknya isi perutnya sudah tidak ada. Dan ikan ini teman-teman sebenarnya adalah ikan herbivora. Jadi dia makan semua rumput laut dan sebagainya. Dan baunya sepertinya jauh lebih menyengat daripada ikan-ikan lainnya. Mari kita ambil sepotong karang ini. Kita akan menggunakannya sebagai piring. Kita akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Sepanjang ini dulu, kita akan cincang. Ini akan seru. Kamu siap? Itu tidak berhasil. Itu yang kita inginkan, potongan kecil seperti ini. Kamu bisa lihat, ini akan luar biasa. Lihat dagingnya di situ. Kenapa aku terus menjatuhkannya ke pasir? Lihat dagingnya. Itu benar-benar bersinar di hewan itu, indah dan putih. Yang akan kita lakukan adalah naik ke atas dan kita akan mengumpulkan sesuatu yang akan memungkinkan kita untuk memasak ini. Kita akan melakukannya dengan gaya kebab, bro. Kita butuh sepotong kayu, sesuatu yang kokoh, bambu tidak akan cukup, itu terlalu lemah. Oke, ini mungkin bisa. Ya, itu yang kita mau, tepat di situ. Sempurna, kita akan buat ala kebab. Jadi aku akan membelahnya jadi dua dengan cepat. Tinggal meruncingkan ujung-ujungnya saja. Kamu bisa lihat kita sudah punya satu di sini. Dua tusuk sate yang tajam. Kita punya bara arang yang bagus di sini. Kita akan ambil tusuknya, lalu langsung taruh ikan-ikan ini di atasnya. Kamu bisa lihat dagingnya sangat bagus. Kita akan tusukkan satu dari bagian bawah daging, lalu satu lagi dari bagian atas.
Dan setelah itu siap langsung dipanggang di atas api. Kita pastikan semua potongan ikan sudah ditusukkan. Cara saya memanggang di atas api adalah dengan memindahkan kayu-kayu ini. Sepotong karang. Kita akan meletakkan tusukan kita di atas sepotong karang. Lalu ambil beberapa batu. Baiklah, kalian bisa lihat apa yang sudah kami lakukan. Kami sudah menaruh batu-batu yang menahan tusukan kami di atas api. Kami akan pastikan api tetap menyala di bawahnya, menjaga bara ini tetap hidup, dan ini akan menghasilkan panas yang bagus. Baiklah, saya tidak akan berbohong kepada kalian. Ikan ini agak berpasir sekarang, tapi saya tidak peduli. Kami sudah menaruh ikan di atas api, memanggang langsung di atas nyala api. Lihat itu, sebenarnya rasanya enak banget. Wah bro, kita nggak mau langsung di atas api, kita mau agak di pinggir supaya warnanya bagus. Semoga saja dagingnya benar-benar enak. Oke, kamu bisa lihat ini sudah mulai matang. Kita harus pastikan nggak gosong. Ambil rantingnya, pastikan nggak gosong, lalu cepat dibalik. Ya ampun, lihat betapa enaknya itu. Kelihatannya renyah banget, kita berhasil. Lihat itu. Dagingnya kelihatan enak banget. Andai kalian bisa mencium aromanya sekarang. Baunya benar-benar luar biasa. Tujuan utamanya adalah asapnya diharapkan bisa meresap ke dalam daging itu dan membuatnya jadi sangat-sangat beraroma asap. Maksudku, lihat saja semua potongan daging putih itu. Aduh, aku lapar banget sekarang. Sudah 2 hari aku nggak makan teman-teman, dan kalian lihat sendiri betapa susahnya tadi pakai busur dan anak panah itu. Aku senang banget akhirnya kita dapat makanan di pulau ini. Ayo kita pergi. Aduh bro. Lihat ini. Kita bakal pamer ikan kita di sini. Ayo ambil ikan kita. Ya ampun, lihat itu. Wow, itu benar-benar terlihat tidak nyata. Kalian tahu, selama 2 hari terakhir kita berburu dengan salah satu senjata tersulit. Dan sekarang kita punya daging yang indah di sana. Lihat gaya kebab di pantai ini, oke? Ayo ambil sepotong. Ya ampun, lihat daging ini. Ayo kita coba. Gaya barbecue. Lihat potongan-potongan daging yang saya cabut ini. Inilah inti dari semuanya. Untuk ikan yang dianggap ikan murahan, sebenarnya rasanya benar-benar enak jika dimasak di atas api. Di sini, di pulau-pulau terpencil ini. Kalian tahu, inilah yang membuat kita hidup. Sampai jumpa di petualangan liar berikutnya. Ada lebih banyak video di sini. Jangan lupa untuk like dan subscribe.